1 tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berjalan sejak pelantikan pada 20 Oktober 2024. Dalam setahun terakhir, sejumlah kasus korupsi besar mencuat dan menjadi perhatian publik. Beberapa di antaranya, pertama, kasus korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produksi kilang di PT Pertamina yang terjadi antara tahun 2018 hingga 2023. Kejaksaan Agung menetapkan sejumlah tersangka termasuk pengusaha Muhammad Riza Khalid pada 10 Juli 2025. Riza kemudian dimasukkan ke dalam daftar buronan karena 3 kali mangkir dari panggilan penyidik. Dari hasil penyidikan, diperkirakan negara merugi hingga 285 triliun rupiah, salah satu angka terbesar dalam sejarah kasus korupsi di Indonesia. Kedua, kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil atau CPO pada awal Maret 2025. 4 hakim terlibat dalam perkara ini termasuk Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Muhammad Arif Nuryanta. Kejaksaan Agung memamerkan hasil sitaan uang senilai 13,2 triliun rupiah dari kasus ini yang ditumpuk di lobi utama Gedung Kejagung. Presiden Prabowo Subianto hadir dalam momen tersebut, menyebut penyerahan uang sitaan sebagai tanda baik di hari peringatan 1 tahun kepemimpinannya. Ketiga, Kejaksaan Agung membongkar dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Empat orang ditetapkan sebagai tersangka, termasuk mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim. Kerugian negara dalam kasus ini ditaksir mencapai 1,98 triliun rupiah. Keempat, kasus dugaan korupsi kuota haji yang terjadi di masa kepemimpinan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas. Kerugian negara diperkirakan mencapai 1 triliun rupiah dan KPK telah memeriksa sejumlah saksi dari Kementerian Agama hingga Biro Perjalanan Haji dan Umroh. Namun hingga kini, KPK belum mengumumkan siapa tersangka utama dalam kasus ini. Kelima, pada 20 Agustus 2025, KPK menangkap mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer atau Noel dalam operasi tangkap tangan. Ia diduga terlibat pemerasan dalam pengurusan sertifikat keselamatan dan kesejahteraan K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Dari hasil penyelidikan, Noel menerima aliran dana sebesar 3 miliar rupiah serta memiliki 32 kendaraan yang diduga hasil gratifikasi. Noel bersama 10 orang lainnya kini ditetapkan sebagai tersangka dengan sangkaan pasal korupsi dan tindak pidana berlanjut.